Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Semoga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kebaikan, keberkahan, kekuatan, dan semoga pada kesempatan ini kita selalu dilindunginya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Syarifah SST MKM selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika Profesi. Yang kami hormati teman-teman mahasiswa dari kelompok 1, 2, 3, dan 5. Perkenalkan, saya Imran Arsyad, selaku moderator perwakilan dari kelompok 4, dan Kak Lia Solehatun sebagai operator, serta anggota-anggota dari kelompok 4, ada Kak Fani Alimu, Kak Jenny Listiana Wira, ada Muhammad Hussein, ada Lia Solehatun Nisa, ada Siti Anissa, ada Kak Cecilia Setia Jiani, ada Kak Oktaviana Hermi, Larasati, ada Kak Maria Indah Sulistiani, ada Kak Nur Afriani, Imran Arsyad, saya sendiri, dan Kak Kholida Megataurina. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, yaitu Etika Profesi yang berjudul Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pelayanan Daerah. Baik, langsung saja untuk mengefisiensi waktu, kepada pemateri pertama, yaitu Kak Fani Alimu. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Landasan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan daerah, perkembangan payung hukum pelayanan penyediaan daerah, beberapa payung hukum terkait pelayanan daerah, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah, yaitu pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan pentingnya masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pasal 2 Ayat 3, menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih rekan saya Kak Fani yang sudah memaparkan materi. Saya, Oktaviana Hermi Larasati, akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu landasan hukum. Yang kedua, PP nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan pelayanan minimal atau SPM. Maksud ditetapkannya SPM adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau kepada seluruh masyarakat sesuai dengan keurusan dan kewenangan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. SPM adalah alat pemerintah dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu. Slide selanjutnya. Dalam PP nomor 65 tahun 2005 bertujuan untuk 1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam mekanisme pelaksana SPM salah satunya adalah menyediakan tenaga kesehatan yang berkompeten. TPD merupakan salah satu tenaga yang dibutuhkan
pemerintah daerah dalam membantu pelaksanaan SPM. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Mbak Kholida. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Mbak Hermi yang telah memaparkan materi. Saya Kholida Mega Taurina akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang pertama, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. 1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Maria. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk rekan Kholida yang sudah memaparkan materi. Saya Maria Indah. Saya minta maaf karena slide saya tidak bisa dibaca karena kendala sinyal. Mungkin rekan Kholida bisa melanjutkan, nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Sisil. Terima kasih. Baik. Saya akan melanjutkan. Misi negara adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat banyak, meliputi yang pertama, jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin oleh rumah sakit swasta. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang ketiga, jasa pelayanan angkutan bus antar kota atau dalam kota, rute dan tarifnya ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat, jasa pelayanan angkutan udara kelas ekonomi, tarif batas-batasnya ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, jasa pendirian, panti sosial, dan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, jasa pelayanan keamanan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Sisilia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Maaf tadi saya lupa menyalakan mic. Terima kasih Mbak Kholida yang sudah memaparkan materi. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Yang keempat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memandang upaya kesehatan kerja sangat penting untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan, serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Berikutnya, asas dan tujuan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Siti Anissa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sisil. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Darah. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan yang pertama, pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Yang kedua, pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan, dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Selanjutnya, pengaturan pelayanan darah bertujuan yang pertama, memenuhi ketersediaan darah yang aman untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan darah. Yang ketiga, memudahkan akses memperoleh darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dan yang terakhir ada memudahkan akses memperoleh informasi tentang ketersediaan darah. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Lia, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Siti Anissa. Saya akan memaparkan materi tentang Permenkes 1796 tahun 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan. Dengan adanya Permenkes tersebut, maka setiap tenaga kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR. Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah dan sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus dari ujian pendidikan dan uji kompetensi. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan berlaku 5 tahun. Terima kasih. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya Mbak Nur Afriani. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Lia. Di sini saya akan melanjutkan materi nomor 7, Permenkes 83 tahun 2014 tentang UTD, BDRS, dan jejaring pelayanan darah. 1. UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Yang kedua, BDRS adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas ketersediaan darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang ketiga, jejaring pelayanan darah dibentuk untuk menjamin ketersediaan darah, mutu, keamanan, sistem informasi darah, akses rujukan, dan efisiensi pelayanan darah, dan audit penyelenggaraan pelayanan darah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Jenny. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nur Afriani. Yang ke-8, Permenkes nomor 72 tahun 2015 tentang fraksionasi plasma. Dalam peraturan materi ini berisi yang pertama, fraksionasi plasma adalah pemilahan dari part plasma menjadi produk plasma dengan menerapkan teknologi dalam pengolahan darah. Yang kedua, industri fraksionasi plasma adalah industri farmasi milik negara yang memiliki izin dan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan fraksionasi plasma. Yang ketiga, produk plasma adalah sediaan jadi hasil fraksionasi plasma yang memiliki khasiat sebagai obat. Yang keempat, fraksionasi plasma hanya dapat dilakukan oleh industri fraksionasi plasma. Slide-nya. Yang kelima, UTD, Pusat Plasmaferesis dan Industri Fraksionasi Plasma, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan CPO. Bisa dilanjutin Mbak Jenny? Oh ya, yang kelima, UTD, Pusat Plasmaferesis dan Industri Fraksionasi Plasma, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan CPOB yang dibuktikan dengan sertifikat CPOB. Yang keenam, persyaratan CPOB UTD dan pusat plasma PRC sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat 1 meliputi semua tahap untuk menghasilkan bahan baku plasma, mulai dari pengambilan darah atau plasma sampai dengan penyimpanan, transportasi, pengolahan, pembekuan, pengawasan mutu, dan pengiriman plasma. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Husen. Maaf, Mas Husen ada kendala sinyal, dia tidak bisa menyampaikan. Akan saya gantikan untuk yang ke-9, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah. Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai dasar dengan tujuan kemanusiaan, tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup aman, mudah diakses, dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan transfusi darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih atas pemaparan materi pada kelompok 4. Terima kasih. Baik, terima kasih atas semua pemateri. Terima kasih banyak atas partisipasinya, khususnya buat dosen pembimbing, Bu Syarifah, SSTM KM, selaku dosen mata kuliah etika profesi. Adapun apabila ada kata-kata yang salah dari kelompok keempat, kami mengucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.